Nasihat yang baik itu Pak, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang merendahkan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghina. Walaupun sekarang ini yang justru yang ngetren adalah para penceramah yang kemudian iso guyonan. Terus guyonannya nyangkut barang-barang sing napa Pak? Barang-barang sing jeru-jeru. Nek iso ngoten laris. Nah kita yang harusnya menyeleksi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita bikak, kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Engkang dalu punika taksih paring rahmat, nikmat, saha barokahipun dumateng kula panjenengan sehingga saged rawuh wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah majelis kula panjenengan diiringi turunnya rahmat Allah. Jawah, hujan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena air adalah sumber kehidupan. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Mboten kesupen selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, sahabat, kerabat serta tiang-tiang yang derek lampahipun ngantos dinten kiamat lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang benjing tansah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh jamaah ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun dipun lajengaken monggo kita mboten kesupen nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi majelis kula panjenengan tansah barokah, ugi kula lan keluarga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi sehat, lancar rizki, gampil sedaya urusanipun, ingkang gerah enggal dipun paringi dangan, sing sehat mugi tansah sehat. Pramila monggo kita nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya panyuwunan kula panjenengan sedaya insyaallah. Para jamaah dalu menika kita lajengaken kajian kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, bab berjihad untuk menggapai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah yang kemarin sudah kita bahas,
Allah berfirman ayat yang ke-69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjutkan malam hari ini kepada hadis yang kedua, hadis nomor 96. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar rabbih azza wa jalla qala idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Allah azza wa jalla, di mana dia berfirman, bila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Bila ia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis Bukhari nomor 7536. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang firman Allah yang disampaikan kepada beliau, yang intinya menunjukkan betapa kemurahan Allah azza wa jalla kepada hambanya. Allah menyebutkan kepada baginda Nabi, bila seorang hamba mendekatiku sejengkal, ya. Idza taqarrabal 'abdu ilayya, jika seorang hamba mendekatiku sibran, sejengkal. Sejengkal niku sak pinten nggih Pak nggih? Sak kilan. Nggih, sejengkal itu sak kilan. Artinya bila seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah sejengkal dengan melakukan ketaatan, artinya sejengkal itu gambarannya itu sedikit. Dengan melakukan ketaatan sedikit kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan pemuliaan, membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Dan setiap kali ketaatannya bertambah, maka bertambah pula balasannya. Karena ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, sekilan tadi, Allah membalasnya taqarrabtu ilaihi dzira'an. Ya. Dzira'an niku sehasta. Sak pinten Pak sehasta niku? Sak tangan. Sak tangan nih sehasta. Mun ping pinten niki? Sejengkal kali niku berarti berapa kali? 4,5 atau hampir 5 kali. Berarti rahmat dan karunia Allah itu
begitu luar biasa dalam menyambut seorang hamba yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak berhenti di situ. Dalam hadis qudsi ini disebutkan wa idza taqarraba ilayya dzira'an, dan jika seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku sehasta, berarti amale luwih akeh melih timbang sejengkal. Maka kata Allah, taqarrabtu minhu ba'an, maka Allah akan menyambutnya dan mendatanginya dengan sehasta, sedepa. Sedepa niku berarti ping pindho ni. Luwih nggih tambah sakniki nggih, berarti ping lorone luwih sekedhik. Begitu luar biasa, dan jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, kata Allah, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Ini di satu sisi adalah sebuah berita gembira yang sangat luar biasa bagi kita. Artinya kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh kemudian terus rumongso kok waduh men. Tapi kita justru harus merasa bahwa betapa sambutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sambutan Allah itu begitu luar biasa. Ibaratipun kados nek awake dhewe nyambut tamu penting ngoten niku. Nek kerawuhan tamu penting ngoten niku kan terus gupuh gitu ya. Gupuh. Nah, kita ini ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, walaupun ketaatan yang bisa kita lakukan itu kecil, bahkan mungkin banyak orang yang menganggapnya remeh, tapi kita betul-betul berniat dengan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sambutan Allah itu begitu luar biasa. Sehingga kita tidak boleh berputus asa, yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan amal kebaikan. Walaupun kecil, ketika itu bisa kita lakukan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kesungguhan yang bisa kita lakukan. Amal kecil niku napa to, Pak? Ya, semua amal kebaikan yang kita niatkan karena Allah itu menjadi amal kebaikan. Walaupun bentuknya kecil. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menyingkirkan duri dari jalan agar tidak mengganggu orang lain yang berjalan, maka itu adalah amal kebaikan. Gitu. Tapi nek sakniki kadose mboten nate kepanggih duri di jalan. Dalane wis ana erine sakniki. Entene jegelongan. Nah, ini amal-amal atau tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum, Mbak, senyum niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel. Mergo tergantung kondisi manah nggih. Lah sekedar melengeh mon gampil, tapi senyum niku angel nggih. Nek atine pas gak srek ngono ya gak metu nggih. Senyummu atau wajah ceriamu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Ternyata sedekah itu tidak harus dengan uang atau dengan harta benda kita. Nah, itu kadang terasa kecil, terasa ringan, atau hal-hal yang
kadang tidak terfikirkan oleh kita bahwa itu adalah bisa menjadi bernilai ibadah. Makanya kita harus selalu bersungguh-sungguh menjaga diri kita, mengarahkan diri kita untuk menjadikan setiap hal yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam menjaga kata-kata atau kalimat yang keluar dari lisan kita. Kata-kata atau kalimat yang keluar dari lisan kita itu menggambarkan, kenapa Pak? Menggambarkan isi hati dan pikiran kita. Makanya baginda Nabi di khutbah Jumat kemarin, khatib mengingatkan pentingnya kita menjaga lisan. Dan itu betul-betul menjadi perhatian dalam agama kita. Bahkan baginda Nabi menjamin barang siapa mampu menjamin untukku apa yang ada di antara dua bibirnya dan dua kakinya, dua rahangnya dan dua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Lisan, kalimat yang kita ucapkan dalam kehidupan keseharian kita itu menggambarkan apa isi hati dan pikiran kita. Karena itu baginda Nabi mengajarkan hendaknya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ukurannya iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah kata-kata yang baik, auliyasmut, atau kalau tidak bisa keluar kata-kata yang baik, maka sebaiknya diam. Loh, Pak, terus perintah Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan dakwah pripun? Ya, harus disampaikan dakwah dengan ilmu, dengan kata-kata yang baik. Perintah Allah jelas. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Ulaika humul muflihun. Atau di ayat yang lain, ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintahnya Allah, kita disuruh, diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama ini. Dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah itu artinya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu, Pak, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang merendahkan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghina. Walaupun sekarang ini yang justru yang ngetren adalah para penceramah yang kemudian iso guyonan. Terus guyonannya nyangkut barang-barang sing, kenapa Pak? Barang-barang sing jeru-jeru. Nah iso ngoten laris. Nah kita yang harusnya menyeleksi. Ya. Nah disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di hadis ini baginda Nabi mengabarkan kepada kita dalam hadis qudsi bahwa Allah akan menyambut dengan begitu luar biasa seorang hamba yang hendak atau ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan. Dan ini menggambarkan betapa Allah adalah zat yang maha murah. Allah membalas kebaikan kita yang kecil itu dengan balasan yang
berlipat-lipat. Allah menyambut keinginan kita, menyambut ikhtiar kita, menyambut usaha kita, menyambut mujahadah kita, walaupun itu kecil, disambut oleh Allah dengan balasan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita akan bersemangat untuk bermujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah itu dengan zikir, apakah itu dengan sedekah, apakah itu dengan salat sunnah, apakah itu dengan puasa nawafil, puasa sunnah, dan sebagainya. Begitu banyak amal-amal pilihan yang kemarin sudah saya sampaikan, hendaknya kita memiliki amal unggulan dalam kehidupan kita ini yang nanti kita bisa jadikan sebagai unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai hamba Allah yang dhaif, ya, lemah lagi bodoh, mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.